Video sebelumnya saya membahas tentang Joni Sembiring, dan untuk kali ini kita akan mengisahkan sosok sahabatnya, sahabat yang pernah satu sel dengannya di Cipinang. Sahabatnya ini adalah sosok yang justru lebih dikenal daripada Joni Sembiring. Dia adalah Kusni Kasdut. Nama Kusni Kasdut ini sudah saya kenal sejak masa-masa SD ya. Itu di tahun 90-an. Sebegitu terkenalnya Kusni Kasdut, bahkan kita anak-anak kecil itu dulu sudah sering membicarakan dia. Kusni Kasdut terkenal dengan peristiwa perampokan Museum Gajah pada tahun 1961. Tapi sebelum itu ada peristiwa lagi yang cukup membuat geger, yaitu peristiwa perampokan dan pembunuhan seorang pengusaha kaya, Ali Bajenet. Kusni Kasdut bersama teman-temannya melakukan perampokan di pengusaha kaya raya ini, dan si pengusaha ini melawan dan akhirnya terbunuh. Peristiwa ini cukup bikin geger karena juga sempat dikaitkan dengan politik, karena si Ali Bajenet ini ternyata dekat dengan sebuah partai politik. Kusni Kasdut ini bukan nama asli ya. Nama aslinya sendiri adalah Waluyo. Kisah masa kecilnya pernah ditulis pada sebuah buku Apa dan Siapa Orang Indonesia yang terbit sekitar pada tahun 1981. Masa kecil Kusni cukup menderita. Dia pernah berjualan di sebuah terminal di Kota Malang, dan dia juga tinggal di sebuah daerah miskin di dekat pasar di Malang. Pada masa revolusi, Kusni Kasdut ini menyumbangkan tenaganya dengan cara menjarah dan merampok orang-orang kaya. Dia kemudian membagikan hasil jarahannya itu kepada orang-orang atau mereka yang terlibat dalam revolusi. Ini terjadi ketika Kusni tergabung dalam Brigit Tratai. Brigit Tratai ini adalah sekumpulan pencopet, perampok, bahkan juga pelacur. Setelah revolusi selesai, sebenarnya Kusni sangat ingin mendaftar secara resmi sebagai tentara Republik Indonesia. Hanya saja kondisi Kusni dianggap kurang memungkinkan. Dia pernah terkena luka tembak di kakinya, dan kondisi itu dianggap kurang sempurna. Selain itu, Kusni juga secara resmi tidak pernah terdaftar sebagai kesatuan milisi pro-republik. Penolakan ini pada akhirnya membuat Kusni sangat kecewa. Sebenarnya jauh sebelum itu, bahkan setelah bergabung dengan Brigit Tratai, Kusni banyak sekali terlibat dalam pertempuran melawan penjajah. Singkat cerita, jauh setelah penolakan itu, di tengah keputusasaan karena ditolak menjadi tentara resmi Republik Indonesia, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang perampok. Kalau dulu dia merampok untuk membantu revolusi, tapi kali ini dia merampok untuk dirinya sendiri. Setelah melakukan perampokan dan pembunuhan kasus Ali Bajenet itu, Kusni menjadi buronan setelah melarikan diri dari penjara. Dan dalam pelarian itu sebenarnya dia malah pernah menjadi sukarelawan melawan Permesta di Manado kalau tidak salah. Ini dia lakukan karena sebenarnya
karena dia tidak ingin lagi menjadi penjahat dan ingin kembali ke tengah masyarakat. Bahkan pernah suatu ketika dia meminta pada seseorang untuk dikirim ke Irian Barat untuk berjuang, tapi keinginannya tak kesampaian karena dia ternyata harus membayar sendiri ongkos ke Irian itu. Perihal mengapa Kusni di tengah pelariannya menjadi sukarelawan melawan Permesta, ini alasannya ada dua. Pertama, dia ingin kembali ke masyarakat, dan kedua, dia ingin mendapatkan pengampunan atas kejahatan yang pernah dia lakukan. Ide ini datang dari teman semasa perjuangannya dia dulu dan sangat sering menolong dia selama di pelariannya di Surabaya. Dalam buku biografinya yang ditulis oleh Parakitri T. Simbolon, seingat saya itu Kusni benar-benar pergi ke Manado. Hanya keberangkatan pertama itu dia gagal karena di tengah perjalanan menuju kapal, Kusni ini dihadang oleh satu truk polisi. Kusni akhirnya masuk penjara, tapi kemudian dia berhasil kabur lagi, dan dalam pelariannya inilah dia akhirnya berhasil berangkat ke Manado untuk membantu berjuang melawan Permesta. Dia sempat beberapa lama di sana hingga kemudian timbul keinginannya untuk pergi ke Irian Barat. Ketika dia berada di Manado, Kusni menceritakan keinginannya itu kepada salah seorang perwira di sana. Mendengar keinginan Kusni, sang perwira akhirnya merekomendasikan Kusni untuk menemui seorang perwira di Jakarta. Jadi si Kusni ini akhirnya dibekali surat untuk sang perwira terkait keinginannya menjadi sukarelawan ke Irian Barat. Surat itu juga sekaligus sebuah permohonan pengampunan sebenarnya. Kusni akhirnya benar-benar ke Jakarta dan menemui perwira ini. Lagi-lagi setelah bertemu, Kusni akhirnya kecewa karena apa yang pernah dialaminya di masa lalu itu terjadi lagi. Kusni diharuskan untuk membayar sendiri ongkosnya ke Irian Barat. Perginya dari rumah sang perwira, Kusni Kasut ini kemudian berjalan-jalan di Jakarta. Dia kemudian iseng memasuki Museum Nasional. Di museum itu Kusni melihat ada banyak sekali peninggalan berupa emas, berlian, dan lain sebagainya yang disimpan di museum itu. Dia akhirnya terus mengamati dan mempelajari situasi di sana. Sepulang dari museum itu, Kusni akhirnya menghubungi kawan-kawannya. Mereka bertemu dan akhirnya menyusun rencana aksi perampokan di Museum Nasional atau Museum Gajah itu. Aksi perampokan itu disusun dengan sangat matang dan terencana sekali. Kusni dan kawan-kawannya menyamar sebagai polisi dan dia datang menggunakan mobil jeep. Adegan perampokan itu agak mirip dengan adegan film sebenarnya. Mereka menyandra pengunjung dan juga menembak seorang petugas. Kusni dan kawan-kawannya akhirnya berhasil menggondol belasan berlian, dan ini akhirnya membuat Kusni menjadi buronan lagi. Selepas perampokan di Museum Nasional itu, Kusni sempat bebas berapa lama, tapi dia tidak benar-benar bisa menikmati hasil rampokan itu. Belasan berlian yang dia dapat hasil merampok hanya sebagian kecil saja yang bisa dijual melalui perantara. Tapi karena ukurannya yang
yang besar itu pada akhirnya menimbulkan kecurigaan pada sang pembelinya, hingga akhirnya Kusni pun tertangkap. Kusni Kastud menjadi legenda di dunia hitam. Orang menyebutnya memiliki ilmu belut putih. Catatan dia melarikan diri memang cukup banyak, ada sekitar 8 kali terjadi. Tapi usaha pelarian itu sebenarnya tidak semuanya berhasil. 2 kali Kusni gagal melarikan diri padahal dia sudah berada di luar tembok penjara. Dia gagal akibat tidak menguasai medan. Pernah 1 kali dia juga gagal akibat membawa teman-temannya untuk melarikan diri. Sesungguhnya Kusni bisa kabur berkali-kali itu bukan karena dia memiliki kesaktian, tetapi mantan pejuang kemerdekaan ini memang dikenal sangat kreatif, pintar, dan dia pun sangat sabar ketika melakukan usaha pelarian diri itu. Untuk bisa berhasil kabur, Kusni bahkan bisa dengan sabar menggergaji jeruji besi selama berbulan-bulan. Bahkan dia pernah, sekali waktu dia pernah berhasil menjebol tembok penjara hanya dengan mengorek-ngorek tembok itu dengan sebuah paku, dan itu dilakukan dia selama berbulan-bulan. Ada satu hal menarik saya perhatikan mengikuti kisah para penjahat ini, bahwa mereka sebenarnya ingin bertobat. Mereka lelah terus-menerus berkubang kejahatan. Mereka berusaha menghindar dan sebenarnya mencoba untuk mendekatkan diri dengan dunia kerohanian sesuai dengan agamanya masing-masing. Joni Indo dan Anton Medan yang sama-sama pernah berkubang dengan kejahatan, mereka jauh lebih beruntung karena mereka kemudian bisa mengakhiri hidupnya sebagai seorang juru dakwah. Kusni Kastud, sang penjahat legendaris itu, di akhir masa-masa hidupnya pun sama. Dia mendekatkan diri dengan dunia kerohanian. Dia sempat dibaptis dengan nama Ignatius Waluyo. Kusni Kastud yang sangat kreatif itu pernah membuat sebuah lukisan gereja katedral dari pelepah pisang. Lukisan itu sampai sekarang masih tersimpan di Museum Gereja Katedral di Jakarta. Sebelum dieksekusi mati, Kusni Kastud pernah mengajukan gerasi pada presiden, tetapi saat itu Presiden Soeharto menolaknya. Maka Kusni Kastud dieksekusi pada tahun 1980. Eksekusi ini kemudian menjadi inspirasi bagi grup musik God Bless untuk menciptakan sebuah lagu yang berjudul Selamat Pagi Indonesia. Teman-teman, izinkan saya untuk membacakan syair lagu Selamat Pagi Indonesia yang diciptakan oleh God Bless. Syairnya sangat bagus sekali. Sayap burung berkepak menembus embun pagi, terbang menerjang keheningan gerbang dini. Terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang, langkah menuju keabadian. Rumpun bambu bergoyang, gemersik dan melambai, seakan memberikan kata selamat jalan. Rumput-rumput nan hijau bermandi embun tunduk dengan pilu, menatap dia pergi pagi ini. Langkahnya berderap dan pandangannya menatap ke depan, tegakkan. Dadanya seakan dia menantang perang. Di bibirnya terlukis senyum yang yakin akan kebenaran.
matanya berbinar dalam keredupan, mulutnya bergerak menyusun doa terakhir baginya yang meluncur menembus himpitan sepi. Kemanakah kan ku cari kebenaran, kedamaian, kasih sayang? Kemana? Surya merekah pagi, membuka tabir hari, tapi dia tak akan kuasa melihat lagi. Seandainya kuasa membuka mulut, mungkin akan berkata, "Selamat pagi Indonesia, cintaku." Baik teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Apa yang saya ceritakan adalah sesuai dengan apa yang saya baca, baik di buku dan beberapa referensi lainnya. Tentu saja ini tidak lengkap karena saya hanya seperti tengah menceritakan scene demi scene sebuah film yang tidak lengkap. Pasti bahkan banyak yang sangat terlewati, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam hal itu. Apa yang saya lakukan sekarang ini sebenarnya adalah upaya untuk memperluas ruang literasi. Jika sebelumnya literasi mungkin hanya pada ruang teks sebuah buku dan banyak hal lainnya, saya berusaha untuk memperluasnya ke ranah visual. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buku, salam literasi.